Bab 561. Ternyata begitu. Keduanya saling memandang, dan mata Benson Zhu menunjukkan minat yang kuat. Brisson Zhu memandang Eric Qin dengan dingin, dan energi di tubuhnya membludak dalam sekejap. Merasakan energi ini, Eric Qin langsung mengangkat alisnya. Meskipun Brisson Zhu hanya seorang Grand Superior Master, aura yang keluar dari tubuhnya sangat kuat. Kemudian, dia melipat tangannya dan berkata, "Berhati-hatilah, aku tidak akan berbelas kasihan." Begitu suara itu jatuh, sosok Brisson Zhu suoh dan langsung menyerang ke arah Eric Qin. Eric Qin tidak panik dan tidak terburu-buru, mengangkat tangannya secara alami dan menyambutnya. Dengan suara keras, bang, Eric Qin benar-benar langsung mundur 3 langkah. Brisson Zhu tidak berhenti di situ. Dia memanfaatkan kemenangan ini dan mengejar. Kedua tangannya mengeluarkan cahaya yang terang dan berkecepatan ekstrim. Hampir dalam sekejap mata, Brisson Zhu sudah melakukan puluhan pukulan. Eric Qin mengangkat tangannya dan kewalahan. Untuk beberapa saat, dia tampak sedikit memalukan. Boom! Brisson Zhu memukul dada Eric Qin, dan tubuh Eric Qin langsung terbang mundur puluhan meter jauhnya, menabrak gunung di belakangnya menjadi batu kerikil dan jatuh, bahkan membuat Eric Qin dimakamkan di dalam. Brisson Zhu terengah-engah dan melihat ke arah Eric Qin dengan mata dingin, seolah menunggu Eric Qin keluar. Hatinya sangat jelas, meskipun serangkaian teknik tinju ini berhasil, napas Eric Qin tidak berkurang sama sekali, dan dia tidak terluka sama sekali. Andri, Eric Qin sepertinya tidak sekuat yang kamu katakan. Benson Zhu berkata sambil menyentuh janggutnya. Andri Zhu terkekeh dan berkata, "Ayah, apakah kamu tidak merasakan energi Eric Qin sama sekali tidak melemah? Memangnya kenapa?" Bronson Zhu menggelengkan kepalanya. Ini hanya bisa menunjukkan bahwa dia cukup bagus, tapi bukan seorang jenius. Permintaan Benson Zhu tidak tinggi. Dia tidak berharap Eric Qin bisa mengalahkan Brisson Zhu. Asalkan Eric Qin tidak kalah terlalu menyedihkan saja sudah cukup. "Ayah, tunggu dan lihatlah." Andri Zhu tersenyum. Di lubang batu, Eric Qin mendorong kerikil dan merangkak keluar. Dia menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata dengan heran, "Itu memang sangat kuat, pantas saja bisa menjadi calon putra suci dari keluarga Zhu." Brisson Zhu berkata dengan dingin, "Kamu tidak sehebat yang aku bayangkan. Sepertinya nona besar sudah memujimu berlebihan." Eric Qin menggaruk kepalanya dan bergumam, "Begitu ya? Apakah ini semua adalah kekuatan yang kamu miliki?" Brisson Zhu tercengang, dan kemudian dengan marah berkata, "Apakah kamu meremehkanku?" Setelah itu, Brisson Zhu melakukan serangan ronde kedua. Kecepatan bocah ini sangat cepat. Dalam hal kecepatan, dia lebih stabil dari Eric Qin. Eric Qin menyerah begitu saja, membiarkan tinjunya yang seperti hujan jatuh padanya. Bum bang bang. Dalam sekejap, tubuh Eric Qin menerima puluhan pukulan. Daging yang berwarna keemasan di tubuhnya meninggalkan bekas putih, tetapi bekas putih itu menghilang dengan cepat. "Kamu terlalu lemah," Brisson Zhu berkata dingin. Dia berbalik melihat Benson Zhu, dan berkata, "Kepala rumah, tidak perlu bertarung lagi, aku khawatir aku akan membunuhnya." Mata Benson Zhu juga sedikit kecewa, menghela nafas dan berkata, "Andri, sepertinya kamu benar-benar sudah berlebihan memujinya. Bocah ini memang bibit yang baik di dunia luar, tapi dibandingkan dengan generasi dari berbagai keluarga, takutnya." Pada saat ini, Eric Qin yang berada tidak jauh, menghela nafas lega. Dia memandang Benson Zhu dan berkata sambil menyatukan kedua tangannya, "Senior, kamu bersedia meminjamkanku artefak fase kesempurnaan, aku tidak ingin membalas kebaikan dengan kejahatan." Benson Zhu mengerutkan kening, bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu?" Eric Qin menunjuk ke arah Brisson Zhu dan berkata, "Dia adalah calon putra suci keluarga Zhu kalian. Jika aku melukainya atau bahkan membunuhnya, bukankah itu membalas kebaikan dengan kejahatan?" Benson Zhu tertegun, lalu tertawa keras, Kamu kalahkan dia dulu, baru bicara." Brisson Zhu bahkan dengan marah berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa menang dariku?" Eric Qin memandang kedua orang ini, seketika tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Lahir dan menjadi manusia,
secara alamiah seseorang perlu mengetahui bagaimana membalas kebaikan, terlebih lagi, implementasi fase kesempurnaan sangat penting. Saudara Qin, bertindak saja. Tepat saat Eric Qin bergumul, Andrew Zhu yang berada tidak jauh bersuara dan mengingatkannya. Eric Qin melirik Andrew Zhu, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Baik." Setelah berbicara, Eric Qin melihat ke arah Brisson Zhu dan berkata dengan suara rendah, "Kalau begitu, mintalah lebih banyak berkah untuk diri sendiri." Pada saat ini, aura di tubuh Eric Qin membludak. Dalam sekejap mata, situasinya berubah dan debu beterbangan. Seluruh tanah sepertinya bergetar. Wajah Brisson Zhu berubah drastis. Dia berkata dengan heran, "Ini bagaimana mungkin? Mungkinkah barusan dia menyembunyikan kekuatannya?" "Mari," Eric Qin berkata sambil melihat ke arah Brisson Zhu. Brisson Zhu mengertakkan gigi, mengulangi trik yang sama, dan menyerang Eric Qin. Swoh! Sebuah teknik tinju yang indah dan sombong menyerang ke arah Eric Qin. Suara bum 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 tidak berhenti terdengar, dan langsung menekan Eric Qin. Pada saat ini, Eric Qin tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan dang, dia memukul punggung Brisson Zhu dengan sebuah pukulan. Dengan pukulan ini, Brisson Zhu seketika merasa tubuhnya hampir hancur, dan kesadarannya langsung kabur. Dia terjatuh ke tanah dengan ganas, langit di depannya berputar, matanya berbintang. Tapi Brisson Zhu bertahan dan bangkit, dan dia meraung dan membanting tinju ke arah Eric Qin. Tinju emas Eric Qin, swoh, meluncur ke depan. Bang! Brisson Zhu kaget sampai muntah darah dan wajahnya mati rasa. Dan tinju Eric Qin berjarak 1 cm dari wajahnya. Hanya kepalan angin, itu hampir mengalahkan Brisson Zhu. Postur ini meyakinkan orang-orang. Brisson Zhu melihat tinju di hadapannya, tidak bisa menahan menggerakkan jakunnya, menelan air ludah dengan liar. Dia tidak ragu, jika pukulan ini benar-benar mendarat di wajahnya, pasti akan mematahkan kepalanya. "Bagus, bagus." Benson Zhu bertepuk tangan dengan penuh semangat, "Saudara benar-benar pantas mendapatkan reputasi. Tingkat kekuatan ini cukup untuk bersaing dengan salah satu dari keluarga 8 besar." Eric Qin menyingkirkan tinjunya, energi dari tubuhnya perlahan menghilang. "Senior berlebihan," Eric Qin berkata dengan menyatukan tangannya. Benson Zhu tertawa terbahak-bahak, dengan kekuatan luar biasa dan sikap rendah hati, kedepannya pasti sudah terjamin. Hahaha. Eric Qin tidak berniat mendengarkan pujiannya, dia dengan tidak sabar untuk bertanya, "Maaf, senior, bisakah kamu meminjamkan aku artefak fase kesempurnaan?" Benson Zhu langsung menyetujuinya, "Tentu saja tidak ada masalah. Aku tidak hanya dapat meminjamkan padamu, aku juga ingin menyerahkan 3 miliar yang aku minta sebelumnya." Eric Qin menghela napas lega, dan segera berkata, "Terima kasih, senior, tapi aku akan tetap memberikan 3 miliar. Benson Zhu bisa meminjamkan artefak fase kesempurnaan kepada dirinya sudah merupakan anugerah besar, bagaimana mungkin Eric Qin tidak memberikan 3 miliar ini?" "Terima kasih, Tuan, karena berbelas kasihan." Pada saat ini, Brisson Zhu tiba-tiba menyatukan tangannya ke arah Eric Qin. Eric Qin memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tahun ini baru berusia 20 tahun. Memiliki masa depan yang menjanjikan, dan kedepannya kamu akan lebih hebat dariku." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.